Halo, willkommen, selamat datang di channel. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini. Jujur Dini. Kamu anak mie atau anak nasi, Din? Oh, anak mie Baju. Aku anak mie nasi. banget. Iya. Tepung, ya kan Baju. Soalnya kalau aku tuh, Din, ya, kalau habis makan mie tuh perutnya kembung, jadinya tuh nggak suka mie. Makanya pada saat jadi mahasiswa terus teman-teman makannya mie instan, aku sombong sendiri makan nasi loh. Aku nggak mau makan mie. Sebenarnya bukan karena banyak Sombong duit juga. ya, karena memang perutnya tuh nggak enak kalau makan mie gitu. Aku anak mie Baju. Mie instan zaman dulu kuliah, sudah tamat semua mie instan, rasanya udah pernah aku coba. Udah hafal banget ya, Din, ya. Terus favorit kamu yang rasa apa, Din? Soto Baju. terus Mie instan kuah merek soto apa? itu. Indomie, seleraku. Indomie die hard ya kamu ya. Ya, mau yang goreng, mau yang apa, itu aku yang lebih ke Indomie sih Baju. Terus waktu itu aku lihat di Instagram gitu, konsumsi mie instan berdasarkan merek gitu, yang paling banyak dibeli gitu atau dimakan gitu Baju, itu Indomie tetap nomor satu. Terus mie sedap dan merek-merek selanjutnya di bawahnya. Aku mie Indomie. Aku anak Indomie. Kalau aku lebih suka kalau misalnya harus milih makan mie ya, mie ayam Bangka ya. Mie ayam Bangka. Baru aku suka tuh mie ayam Bangka yang mie-nya digiling, ayamnya digiling gitu, dan rasanya tuh rasa aroma minyak itu wijen. bukan mie instan tuh mie. Bukan, Iya. mie segar dan kenyal kayak gitu. Iya, Kalau mie bener. instan Mie basah itu kan. kayak gitu. Terus kalau di negara-negara nih ya, mie itu kan banyak macamnya gitu ya. Banget Di Baju. Indonesia aja ya. Kamu Coba mau Indonesia dulu. sebutin nggak sajian mie dari Indonesia? Mie ayam deh, mie ayam Jakarta. Biasanya kalau misalnya di warung-warung itu ya mie ayam Jakarta gitu. Itu berarti ayamnya yang end kecap itu nggak sih Baju? Sama ada sawinya, sama mie basah yang kuning itu. Terus tadi mie Bangka itu. Ya, mie Bangka itu. Mie celor Palembang. Yang udang mie itu bukan? Mie Aceh. Iya, udang itu. Mie Aceh yang berempah itu, wah itu paling enak itu. Ininya gede-gede. Iya, itu endul, benar. Bumbunya itu rempah-rempahnya kuat ya, mie Aceh. Baju bilang mie gede-gede, itu aku inget mie tek-tek depan rumah dulu di kampung aku. Jadi tuh kita bilangnya mie cacing Baju. Jadi yang jual itu, yang jual sendiri bahkan bilangnya tuh, ini mie apa sih Pak, kok bisa-bisa gini? Mie cacing jenenge Mbak gitu. Ini mie cacing namanya Mbak gitu. Mie goreng Jawa. Kan Mie tek-tek kan? Bisa bener. jadi itu mie goreng Jawa kan? Yang lewat-lewat itu kan? Itu mie goreng Jawa bener. Atau emang. mie godok gitu ya kalau orang Jawa ya bilangnya. Ada juga mie godok. Itu Mie ada kuahnya rebus dikit. Medan. Banyak banget nih. Terus mie kocok Cirebon. Mie ongklok Baju. Baju bilang mie kocok, aku jadi inget mie ongklok yang di Wonosobo itu. Kalau teman-teman punya ciri khas ya, makanan mie, mie di daerah kalian bisa komen juga ya. Benar. Mie dari daerah kalian, misalnya daerah apa, terus ada hidangan mie-nya yang terkenal gitu kan. Betul. Siapa tahu kita baca komen nanti kapan-kapan nyobain. Betul. Terus sama mie ini bihun yang cuman kayak di hajatan-hajatan itu Baju, yang ada wortel sama kol ya. Itu nenek kalau bikin paling endul aku biasanya ngambil pakai daun pisang, digadoin gitu aja. Mama tuh kalau misalnya habis misalnya kan bantuin tetangga gitu, mama bagian dapat masak mie-nya gitu, masak bihun gitu. Masih panas tuh pasti mama pergi gitu, aku ambil gitu. Dan kamu tipe yang makan nasi pakai mie gak sih? Enggak, aku mie aja sih. Di nasi rames itu kan suka ada mie-nya ya. Nah itu aku suka nasi pinggirin pecel Baju. juga ada mie-nya kan. Aku kalau mie aja gitu. Demi apa coba? Iya. Demi kenyang ya. Semua nasi bungkus gitu di Jawa Timur terutama ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli itu pasti ada lauknya itu mie gitu, ya aja mie yang kuning gitu pasti gitu. Aku juga nggak tahu kenapa selalu ada mie di situ. Kita belum nyebut kue tiaw loh, Din. That's my favorite Baju. Soalnya itu bukan dari tepung yang itu kan, tepung beras kalau kue tiaw itu. Bener. Apalagi yang dimasaknya tuh yang ala Chinese gitu, yang aroma smoky-nya itu ya, enak smoky banget dan ada emang. minyak wijennya dan aduh itu endulita. Kalau aku pesennya selalu
kue tiaw seafood baju. Iya, sama. Itu kan Ekstra pedas. Ekstra pedas dan ekstra sayur. Itu kan seafood itu juga ada aromanya enak gitu kan, menurut aku. Tapi jadi tuh tadi pagi banget baru, bukan tadi pagi, tadi siang sih lebih tepatnya. Tadi siang baru banget makan kue tiaw dan itu endul Kamu banget. tim yang mie goreng apa mie kuah? Aku goreng. Tapi kalau instan kuah baju. Yang tadi itu mie soto itu enak banget sama cabe apa namanya, bon cabe itu. Cocok. Kalau baju mie kuah apa mie goreng? Karena aku nggak suka mie ya Din ya, jadinya ya Apa aja? tim yang apa ya, kayaknya mie nyemek aja deh. Tengah-tengah jadinya itu juga ya. enak mie nyemek itu. Dan di negara-negara lain juga mie itu banyak ya Din ya, sajian mie itu, dan populer di mana-mana karena itu karbo kan, itu kan dikonsumsi oleh banyak orang. Benar banget. Untuk Jepang itu ada ramen dan terkenal banget, dan mereka memang luar biasa orang Jepang ketika menyajikan ramen itu tuh harus ada unsur udara, darat, laut, semuanya masuk gitu kan, elemen-elemennya. Pakai filosofi gitu. Dan brothnya, kaldunya itu yang asli tuh pakai daging BABI. Oh iya, benar. Dan pakai tulang-tulang. Iya, ramen itu hampir favorit semua orang ya sih baju. Kamu pernah nonton film Ramen Girl nggak? Nggak. Itu bagus banget. Filosofi di balik pembuatan ramen. Jadi kalau kamu jualan ramen di Jepang itu, kamu akan dilihat orang sebagai pribadi yang menyenangkan, yang serius tapi menyenangkan. Kalau kamu sedih, ramen kamu nggak enak, Din. Oke. Oh gitu. Jadi ketika dia dilatih untuk membuat ramen yang enak, itu tuh harus happy. You have to let it go. Ada masalah dalam kehidupan kamu, kamu harus lepaskan, ikhlaskan, baru ramen nanti enak. Bagus banget filmnya Ramen Girl. Jadi dia tuh habis putus cinta gitu, terus ke Jepang kan. Di Jepang itu dia tuh ngelihat bagaimana orang membuat ramen. Very nice. Jadi ramen itu juga ada yang modelnya instan baju, modelnya bentuknya dibikin instan gitu, dijual di supermarket di sini juga banyak. Bener, di negara tetangga. Jadi mie instan negara tetangga itu udah banyak yang baju kita. Ada ramen itu dari Jepang, terus yang dari Korea itu ramyun ya baju. Ramyun. Tapi sebenarnya mie itu awalnya dari China. 2000 tahun yang lalu. Wow ya. Udah lama banget China. Sekarang udah 2000, berarti 0 tahun 0 baju. Iya, 2000 tahun yang lalu berarti iya. Benar. Iya, jadi udah zaman nenek moyang Cina ya baju itu. China. Jadi pertama kali memang orang membuat mie itu di China menurut beberapa literasi yang kita baca. Terus kalau India itu mereka bikin mie nggak sih? Kayaknya nggak begitu ya. Bukan pengonsumsi mie yang die hard ya kayaknya ya. India itu kan lebih ke nasi ya. Benar, sama nasi basmatinya itu sama roti, roti prata. Roti-roti pipih India gitu kan yang disobek-sobek gitu. Terus dikasih kari itu sama mereka isinya. Yang jelas yang terkenal lagi tuh Itali. Pasta sih. Pastanya seluruh dunia orang menyukai pastanya orang Itali. Atau ada spaghetti, ada fettuccine, ada makaroni. Makaroni ngehe tau nggak nih? Tahu aku makaroni ngehe, pedes banget teman-teman. Nampol abis. langsung sakit tenggorokannya makan itu. Iya, saking pedesnya. Ada mericanya juga soalnya. Terus balik lagi ke spaghetti tadi. Rasanya itu kan jenis pasta juga terbuat dari bahan dasarnya sama ya. Cuma kalau di Itali itu mie itu terbuat dari tepung gandum semolina ya, bukan tepung gandum biasa. Iya. Dan spaghetti udah terkenal di mana-mana sama kayak pizza ya baju. Mie itu juga mie, bener banget. Terus jenis mie. Iya, balik lagi ke Asia. Tadi aku belum bilang. Jadi
di Korea sama di Jepang tuh ada mie yang dingin disajikannya. Iya ada, dan disajikan pada saat musim panas. Iya, kalau di Korea namanya tuh naengmyeon, mul naengmyeon gitu. Kalau nggak salah mereka bilangnya gitu di drakor-drakor aku suka lihat gitu baju. Dan enak banget gitu loh baju, mereka makannya tuh heran aku kayak isinya apa aja? Serup gitu. Mie-nya itu warnanya kayak coklat abu-abu gitu, terus kuahnya brothnya itu dingin, di atasnya ada toppingnya itu telur daging pasti, gitu ya. ada yang daging tapi biasanya telur sama dikasih hijau-hijau, nggak tahu itu pasti kayaknya daun bawang. Kalau nggak daun bawang ya kucai. Iya ada nori, pasti ada norinya. Ini enak banget sih, kalau mereka makan tuh kan juga panjang tuh masih digituin nggak baju mereka tuh, karena memang adabnya orang Jepang itu kalau makan harus kenceng suaranya sama seruput gitu. Iya kan. itu mereka malah berarti enak gitu, yang masak tuh seneng gitu, berarti iya berarti dia menghargai masakannya. Negara yang paling banyak mengkonsumsi mie baju, nomor 1 China, nomor 2 Indonesia, nomor 3 terus Vietnam dan seterusnya. Tadi aku baca sedikit gitu. Nomor 2 Indonesia paling banyak makan mie. Ini pasti golongannya deretan anak-anak kos. Gara-gara itu termasuk salah satunya adalah aku pasti. Mie instan. Bener banget. Soalnya mie instan di Indonesia itu udah penyambung nyawa ya. udah tanggal tua dompet udah tipis, udah dia bikin mie instan aja, makan pakai nasi kenyang. Iya, 2500 udah dapat sekarang mie instan. Apalagi teman-teman gini, misalnya ada yang pamer-pamer sop buntut. Oh iya, bentar lagi aku makan sop buntut dalam bentuk mie instan. Bener. Ada yang pamer Indomie rendang buntut, gitu ya. Indomie rendang gitu. Indomie soto Lamongan. Iya. Oh ya, ngomongin Indomie pokoknya Indomie kan selera Nusantara gitu kan. Kan kita banyak banget varian rasanya ya baju. Itu pernah ada influencer gitu di TikTok, dia Asian mana ya, aku lupa gitu, pokoknya dia Asia gitu, dia tinggalnya bukan di Asia gitu, dia Eropa, dia lagi sekolah gitu baju. Terus dari negaranya sendiri, kalau nggak salah dia dari Thailand apa Vietnam gitu baju, itu tuh mie instannya tuh udah dibeli semua, dan yang paling banyak variannya dari Indonesia. Iya mesti. Iya, akhirnya dia cobain semuanya baju. Dia bikin satu konten sendiri yang itu ini apa namanya, mie instan dari Indonesia, karena variannya paling banyak gitu. Kalau yang lainnya kan Asia tuh, jadi dia gabung dari China, dari Korea, dari Thailand, dari Indonesia. Pas dibilang Indonesia, ini banyak banget, ntar saya bikin konten sendiri deh gitu. Aku pernah lihat gitu. Terus di komen-komennya itu ada netizen yang nge-tag ini Axton Salim yang punya Indomie gitu, buat ngirimin semua varian ke dia gitu, biar semakin banyak orang tahu Indomie maksudnya. Dan jangan salah, mie instan Indonesia tuh yang bikin enak itu minyak bawangnya sih. Oh iya. Minyak bawangnya. Sama micinnya. Karena bawang di Indonesia itu gurihnya nggak ada lawan deh. Mau disamain bawang di India, bawang di Thailand, bawang di Afrika, shallotnya Indonesia is the best. Betul, bener banget gitu. Kenapa di China? Kenapa di China? Ya, nomor banyak 1 pengkonsumsi mie. Cocok logi kita nih baju, sotonya kita kan di sana penduduknya banyak banget, dan dengan segitu banyak penduduk dengan mobilitas yang seperti itu, makan mie itu cepat penyajiannya. Ngerebusnya kan cuma 2 menit 3 menit aja. Bener. Pasta itu minimal 8 menit loh pasta itu. Ada yang sampai 15 menit loh. Iya, mie basahnya Asia gitu. Kita ya baju di Indonesia pun. Iya. Asal dicelup air panas aja mateng ya. Kalau aku beli mie ayam itu meskipun antri panjang kayak gimana cepet. Jadi kalau dibilang fast food itu ya mie ayam harusnya. Makanya gitu. Dan itu mie basah yang seger itu baju, mie kuning basah yang seger itu endul banget. Aku kan pernah bikin konten bikin burger ya di Setelah bikin burger itu aku langsung pengen mematahkan pendapat bahwa burger adalah fast food. Burger itu bukan fast food, apalagi kalau making it from scratch ya, dari bikin rotinya dulu itu bisa seharian loh.
bikin rotinya dulu, nyiapin patty-nya, saus-sausannya. Itu bukan fast food sayangku. Kalau bikin sendiri, Cuma kan dibilang fast food karena ada yang sudah frozen kan, tinggal dipanas-panasin aja. Benar. Terus balik lagi ke mie ayam Bajo. Mie ayam yang jadi favoritku sih, dan favorit pecinta mie. Itu karena ya itu tadi dia cepat dan gurih, ada minyak bawangnya itu yang bikin gurih itu. Terus ya udah toppingnya macam-macam sekarang gitu. Jadi banyak penjual mie itu yang Bajo, marketingnya, caranya itu dibanyakin toppingnya gitu. Termasuk juga dipedesin ya, kayak ada mie gacoan, mie setan, apa itu mie apa itu? Yang kober mie setan. Mie kober. Kober apa kober sih? Kober, yaudah kober sama kober sama aja. Nah bedanya kan kalau mie kober itu dia lebih tebel, kalau mie gacoan itu dia lebih tipis gitu. Aduh, ngomongin mie jadi lapar ya. Tapi Din, kalau menurut ahli gizi itu makan mie jangan kebanyakan. Ya, mie instan apalagi ya Bajo. Benar. Soalnya satu, dia itu kan karbo ya. Karbo kalau kebanyakan itu di badan tuh jadi lemak, jadi gula gitu kan. Terus belum lagi kalau mie instan itu micinnya. Oh, itu yang bikin favorite Bajo. Iya, micinnya. Mie instan tanpa micin apalah artinya? Nggak ada, bukan mie instan namanya. Kalau misalnya nggak micin, semua mie instan pasti micin, dan itu yang that's very delicious. Aku pernah nonton videonya salah satu vlogger kesehatan gitu kan. Dia itu ngasih tips gimana caranya makan mie instan tapi tetap sehat. Caranya mie-nya separuh aja yang dibanyakin sawi putihnya atau sawinya. Sawi putih dia pakainya diiris tipis-tipis, panjang-panjang, menyerupai mie gitu. Jadi dia tuh kayak berusaha kayak ini mie kok gitu. Menipu diri sendiri, tapi memang hasilnya jadi sehat kan, dia lebih banyak makan sayur. Jadi sayur mie, benar. Kalau di Italia aku juga pernah nonton nih, mie-nya diganti pakai zucchini. Jadi zucchininya tuh dipotong bentuk mie panjang-panjang gitu, dikasih saus bolognese lah atau alfredo creamy gitu, tapi tetap karbonya hilang, diganti jadi zucchini gitu. Bisa jadi tips gitu. Terus kalau untuk menghilangkan pengawet pada mie instan tuh, aku juga ada temen dicuci. Anak-anak gizi IPB ya, Pertanian Bogor. Dia tuh bilangnya direbus 2 kali atau 3 kali gitu. Cuma kan nanti jadinya kayak lembek ya. Lembek abis, benar. Dia kan cuma beberapa menit aja soalnya. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau aku. In moderation. In moderation. Nggak separah dulu pas kuliah sih Bajo. Jadi pas kuliah dulu banget itu emang ya penyambung nyawa ya kan. Kalau yang sekarang nggak begitu. Gitu. Jadi kalau pengen aja bikin mie. Jadi ngetralin siapa Bajo. Di film 5 cm ini juga banyak potongan-potongannya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Kalau teman-teman nonton filmnya ya 5 cm judulnya, itu film lama. Ada tuh yang suka beli Indomie dan makan mie, satu geng gitu kan. Yang Seikoji itu yang paling besar badannya itu, dia suka makan Indomie, dan kalau lagi makan di luar dan dia pesen Indomie, Ian namanya. Nah baru inget, ya si Ian itu pesen Indomie, Ralinsya ini pasti minta mangkok ekstra gitu karena dia mau kuahnya. Itu sama gitu. Kayak aku kalau anakku makan pop mie Din, Bunda minta kuahnya seruput gitu kan, enak banget ya, masih hangat-hangat. Apalagi pas lagi di gunung misalnya, lagi di daerah yang dingin gitu kan. Bener. Pop mie itu udah the best, andalan banget pop mie itu. Udah gampang bikinnya, rasanya enak, harganya murah, kenyang lagi ya kan. Temannya pop mie ada Bajo mie gelas. Oh my god, itu udah zaman dari aku kecil Bajo ada mie gelas. Aku inget ada meme tentang mie gelas gitu kan. Min katanya Mimin gitu kan. Biasa nanya ke admin ya, mau tanya dong gitu,
kalau mie gelas diseduhnya pakai panci boleh nggak mie? Ini mie panci dong. Tapi dia emang kecil banget, Emang segelas penting, kecil. emang penting lah. Masalahnya gitu loh Din. Nggak penting. Ada diseduh doang. Mie instan ini juga bisa menjadi penolong dalam tanda kutip ya Mbak Jo. Kalau misalnya ada bencana-bencana gitu, itu pasti kita lihat seringnya kita lihat di TV-TV itu banyak bantuan mie instan ya Mbak Jo. Bener. Karena dia cepat banget. Cepet banget, Iya. bikin kenyang juga. Dan aku pernah nonton Pak Ridwan Kamil ya, Iya. dilempar-lemparin itu kan dari helikopter ya, Oh, satu kardus tujuannya bukan karena mau melempar makanan, Benar. tapi karena daerah pengungsian itu sulit dijangkau. Benar, makanya Helikopter nggak bisa mendarat Darat gitu juga. kan, jadinya ya dilemparin biar yang bagian daerah yang sulit dijangkau itu tetap bisa Dapat. menerima bantuan mie instannya. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya ini dicerita juga Mbak Jo, dulu pas suka baksos gitu, atau pas Ramadan bagi-bagi sembako gitu ya Mbak Jo dulu, itu tuh suka diselipin di plastiknya itu mie instan Mbak Jo. Iya, bener. 2 atau 1 itu pasti diselipin sama Di kampung teman-teman. halamanku Din, Iya. kalau tahlilan itu dan bulan puasa itu kan karena nggak dimakan ya, Iya. akhirnya tuh isinya tuh ada beras, ada telur, ada mie instan Oh, iya. gitu. Oh, seru jadi lebih banget. praktis. Iya banget. Dan Iya, itu praktis. biasanya kalau di rumah ada anak kecil yang mie instan pasti jadi rebutan gitu kan. Rebutan sama emaknya. Ya teman-teman, pasti teman-teman juga punya cerita gitu tentang mie gitu. Teman-teman bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.